Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru di penjuru negeri yang selalu menginspirasi. Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pada program pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kebumen 2024, saya Kusniasi didampingi oleh fasilitator Ibu Tias Khairunida SPD dan pengajar praktik Ibu Cahyanti Sriwigunani SPD. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Berikut ini beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Pertama, memahami tujuan pembelajaran yang akan kita ajarkan. Kedua, mengetahui dan merespons kebutuhan belajar murid. Tiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Empat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Dalam rangka mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi, terdapat 3 aspek kebutuhan belajar murid yang harus kita identifikasi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Adapun tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Dalam mempersiapkan kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua yaitu minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menarik minat murid diantaranya adalah menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan, dan lain sebagainya. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Dan yang terakhir, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dan lainnya.
Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid antara lain mengamati perilaku murid-murid, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini, dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini, melakukan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai, melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, dan mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Strategi yang dapat kita lakukan dalam mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang dipelajari. Terkaitan antara 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2. Terkaitan antar modul 1.1 dan 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terkaitan antar modul 1.2 dan 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif untuk memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar sesuai dengan nilai dan peran guru. Berkaitan antar modul 1.3 dan 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Terkaitan antar modul 1.4 dan 2.1, yaitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Bapak Ibu guru yang berbahagia, demikianlah paparan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.